السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, kembali kita lanjutkan pembahasan kitab As-Siyarah An-Nabawiyah, hari-hari yang dilewati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan hidup beliau, dan kita masih berada pada hari-hari beliau ketika berada di Mekkah. Terakhir mana, Pak? Gelombang pertama yang hijrah ke Habasyah. Nah, ke Taif belum? Udah kayaknya ke Taif. Bai'atul Aqabah udah. Bai'atul Aqabah. Yang kedua udah ya. Nah, baik. Pada tahun ke-12 kenabian, yang sebelumnya diawali ketika Rasulullah pulang dari Taif. Pulangnya dari Taif ini tahun ke-10 kenabian, yang mana di situ beliau menawarkan Islam kepada kabilah yang ada di Taif, yang paling besar adalah Thaqif, dengan ketuanya bernama Ibnu Abdi Yalil, sebagaimana yang disebutkan Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, dan kita sudah ceritakan. Sepulangnya dari Taif, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana sebelumnya juga pada tahun ke-10 ini kita sudah jelaskan bahwasanya paman beliau Abu Talib sudah meninggal. 3 bulan setelahnya Khadijah radhiyallahu anha ikut meninggal, sehingga yang membuat Rasulullah ke Taif adalah untuk mencari dukungan dan perlindungan agar beliau bisa berdakwah. Karena yang sebelumnya memberikan dukungan dan perlindungan kepada beliau, yaitu pamannya Abu Talib, sudah meninggal, sehingga beliau butuh kekuatan lain. Namun ternyata yang beliau terima adalah penolakan dari orang-orang Taif. Beliau pun mulai menantikan musim haji. Waktu itu sudah berganti ke tahun 11. Di musim haji, Rasulullah menawarkan dirinya kepada kabilah-kabilah Arab yang datang melakukan ibadah haji ke Mekah, walaupun tata cara haji mereka adalah sesuai tata cara haji orang-orang musyrikin. Di antara yang membedakan haji mereka dengan haji Islam, ketika mereka bertalbiyah, mereka mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak. Nah, ditambahkan illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak. Artinya, labbaik Allahumma labbaik, aku memenuhi panggilanmu ya Allah. Labbaik la syarika laka labbaik, aku menyambut panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu, illa syarikan huwa lak, kecuali sekutu yang engkau miliki.
Tidak ada sekutu bagimu kecuali sekutu yang kau miliki. Tamlikuhu wa ma malak. Engkau yang mengatur, menguasai mereka dan mereka tidak menguasaimu. Orang-orang musyrik. Itu iblis pintar banget nyari nambah-nambahin lafaz. Allahu musta'an. Beliau pun mendatangi kabilah-kabilah Arab yang datang melakukan haji ke Baitullah ini. Dan di antara haji Quraisy yang membedakan dengan haji Islam, Quraisy ini tidak mau wukuf di Arafah. Tidak mau wukuf di Arafah. Kenapa? Karena Arafah ini ada dua bagian. Ada Arafah yang merupakan haram, masih bagian dari Masjidil Haram, artinya tanah haram. Dan ada Arafah yang sudah halal, yang luar batasan-batasan haram. Apa arti halal? Di situ kalau seorang tidak sedang ihram, maka hewan-hewannya boleh diburu kalau di luar Masjidil Haram. Adapun kalau di dalam Masjidil Haram, maka hewan-hewannya tidak boleh dibunuh. Ini kalau seorang sedang tidak ihram. Adapun kalau sedang ihram, maka tidak boleh secara mutlak dia untuk membunuh hewan buruan. Berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian membunuh hewan buruan dalam keadaan kalian sedang ihram. Nah, adapun batasan haram ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua yang masuk ke dalam lingkungan haram ini tidak boleh dipatahkan rantingnya, tidak boleh diusir hewan-hewannya, apalagi dibunuh. Ini kekhususan haram dan tidak boleh ditumpahkan darah di dalamnya. Sehingga dulu orang ketika mereka masuk ke batasan haram ini, walaupun dia melihat pembunuh ayahnya, dia tidak akan berani membalas kalau masih di dalam batasan haram. Mereka menunggu keluar dari haram dulu, baru mereka membalas dendam dari ayahnya yang terbunuh. Intinya Quraisy dahulu, mereka kalau wukuf, mereka tidak akan wukuf di Arafah, karena adanya perbatasan antara haram dan halal. Lalu mereka mengatakan, nahnu ahlu haramillah. Kami ini adalah manusia-manusia yang Allah pilih ditempatkan di negerinya yang haram, maka kami tidak mungkin keluar dari negeri haram. Intinya, walaupun mereka berhaji, tapi ada perbedaan dengan haji yang dilakukan oleh kaum muslimin. Rasulullah ketika menawarkan dirinya dan dakwahnya kepada orang-orang dari kabilah Arab ini, beliau mengucapkan, man yahmiluni ila qaumihi fa uballigh risalati rabbi fa inna quraisyan qad mana'uni. Siapakah yang mau membawaku ke kampung halamannya, memberikan perlindungan kepadaku sehingga aku bisa menyampaikan kalamullah, sehingga aku bisa menyampaikan wahyu dari Allah. Ini luar biasa. Di sini memperlihatkan kepada kita betapa lemahnya Rasulullah pada saat itu. Tidak ada kekuatan bagi Rasulullah pada saat itu. Bahkan ketika pulang dari Taif, para ulama ahli siyar membawakan doa Rasulullah yang kalau kita renungkan doa ini, kita bisa rasakan lemahnya Rasulullah ketika di Mekah. Pulang dari Taif, beliau diusir, dilempari hingga pingsan. Beliau berdoa kepada Allah dengan mengatakan, Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati. Ya Allah, hanya kepada Engkau aku mengadukan lemahnya kekuatanku. Wa qillata hilati. Hanya kepada Engkau aku mengadukan sedikitnya strategi yang bisa aku lakukan. Artinya enggak ada yang bisa aku lakukan, ya Allah. Wa hawani 'alan nas. Dan aku dipandang lemah di tengah-tengah manusia. Hanya kepada Engkau aku mengadukan semua ini, ya Allah. Ketika beliau melihat Yasir, kemudian Sumayyah istrinya, dan juga Ammar
anak dari Yasir, disiksa, dipukuli, bahkan dibunuh oleh Abu Jahal ibni Hisham di hadapan Rasulullah. Rasulullah tidak bisa mengatakan apa-apa kecuali sabran ya ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Ini sahabatnya dipukuli di hadapan beliau oleh Abu Jahal ibni Hisham. Bahkan dibunuh. Yasir dibunuh dan Sumayyah ini oleh Abu Jahal diambilin besi dan ditusukkan ke kemaluannya wal'iyadzubillah hingga meninggal di hadapan Rasulullah. Tapi gimana Rasulullah nggak bisa? Kalau Rasulullah ingin memukul langsung Abu Jahal mungkin bisa saja, tapi itu akan mendatangkan bahaya yang lebih besar bagi diri beliau dan sahabat-sahabat beliau yang lain. Kalau sebelumnya penduduk Mekah dari kalangan kafir Quraisy ketika melihat Rasulullah disiksa dan tidak melawan, mungkin emosi mereka tidak terlalu tersulut. Tapi kalau seandainya Rasulullah berani melawan dalam keadaan sangat lemah seperti itu, habis. Makanya dari sini para ulama mengambil fiqih di dalam melakukan strategi, apakah kita melakukan perlawanan atau tidak. Rasulullah hanya mengatakan kepada keluarga Yasir ini, sabran ya ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Bersabarlah wahai keluarga Yasir, karena balasan kalian di sisi Allah adalah surga. Maka dari sini kita lihat ada sebagian orang yang memanfaatkan suasana seperti sekarang, isu seperti sekarang, menggoreng untuk menjatuhkan pemimpin-pemimpin kaum muslimin, baik pemimpin di negeri ini ataupun di negeri-negeri Arab, dengan melakukan postingan-postingan lalu membuat narasi-narasi provokasi dengan mengatakan bahwasanya pemimpin-pemimpin Arab ini hanya tidur dan bersenang-senang di atas penderitaan warga Palestina. Kenapa mereka tidak melawan? Kenapa mereka tidak melakukan agresi dan seterusnya untuk membantu kaum muslimin di Palestina? Sekarang pertanyaannya, negara muslim mana yang paling memungkinkan untuk bisa memiliki kekuatan militer terbesar? Kira-kira siapa? Kita hanya memiliki harapan Arab Saudi yang memiliki kekuatan yang paling lengkap di antara negara-negara Islam dan memiliki dukungan dari negara-negara yang lain. Tapi ternyata untuk melawan pemberontak Houthi saja, waktu ketika terjadi agresi pemberontakan Houthi yang merebut, Houthi itu yang merebut pemerintah sah yang ada di Yaman, yang waktu itu presidennya adalah Abdurrabbuh Mansur Hadi. Sebelum pandemi waktu itu, ketika itu saya ada di Mekah, yang pada saat itu sedang ada perluasan Masjidil Haram besar-besaran. Ketika perang itu berkecamuk, proyek Masjidil Haram dihentikan. Hanya sebagian saja yang jalan, jadi yang ada di sekitar Sofa itu dulu proyek besar dihentikan ketika perang, dan hanya yang dilanjutkan sedikit di bagian Tausi'ah Malik Abdullah. Kenapa? Ternyata dampak perang ini melawan pemberontak, bukan melawan negara resmi. Tapi ternyata kekuatan kaum muslimin sangat lemah. Yang kalau seandainya kita misalnya melihat saudara-saudara kita ditindas, dijajah, ayo kita lakukan perlawanan, dan mereka akan mengarahkan rudal ke kita, selesai urusan. Kita sangat lemah. Makanya ketika kita melihat pemimpin-pemimpin kaum muslimin, baik dari negara Arab ataupun non-Arab, mereka tidak bisa melakukan apa-apa karena memang mereka bukan bertindak hanya sesuai dengan perasaan dan emosi sesaat. Mereka lebih memikirkan perkara yang lebih panjang dari itu. Tapi sebagian orang karena hanya memiliki followers yang banyak, suaranya didengar di akun media sosialnya, dia seenaknya melakukan provokasi-provokasi terhadap kaum mukminin untuk menghilangkan kepercayaan kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Seakan-akan pemimpin-pemimpin kaum muslimin ini tidak melakukan apa-apa untuk rakyat Palestina. Siapa yang paling besar donasinya untuk rakyat Palestina? Arab Saudi.
Ini kita bukan untuk membela Arab Saudi. Alhamdulillah kita membela pemerintah kita. Mereka sudah melakukan tindakan-tindakan diplomasi, menekan PBB. Tapi kalau kita ingin melihat kekuatan kaum muslimin, lihat saja berapa ratus negara yang mengajukan proposal untuk gencatan senjata, diveto hanya beberapa negara saja. Kalau kita ingin melihat kekuatan kaum muslimin, ratusan bahkan negara non-muslim pun mendukung untuk dihentikannya penindasan Yahud kepada warga Palestina, tapi ternyata hanya diveto oleh 1-2 negara. Mana kekuatan kaum muslimin? Belum lagi kita berbicara alutsista. Lah kita belinya dari mereka. Kita belinya dari mereka. Kemudian kita ingin memprovokasi orang-orang lalu mengatakan, mana raja-raja Arab, mana pemerintah, presiden-presiden negara Islam, kenapa tidak ada yang membantu Palestina? Apakah kita berani mengatakan kepada Rasulullah pada saat itu, wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak membantu Sumayyah, membantu Ammar bin Yasir, membantu Yasir yang disiksa bahkan dibunuh oleh Abu Jahal? Ataukah Islam itu memiliki strategi? Islam itu adalah agama yang memiliki aturan-aturan. Bukan hanya setiap orang memiliki emosi sesaat yang dia memikirkan dirinya sendiri. Kalau kita diri sendiri, ada jihad, udah selesai urusan. Tapi kalau pemerintah, mereka akan memikirkan dari A sampai Z berkaitan tentang perempuan, anak-anak, berkaitan dengan harta kaum muslimin, darah kaum muslimin, kemudian keberlanjutan generasi kaum muslimin. Ini sangat disayangkan di zaman sekarang, zaman Ruwaibidah. Orang-orang yang tidak pernah diketahui basicnya di dalam mempelajari Islam, tapi karena hanya memiliki followers di akun-akun media sosialnya, ia pun ikut berbicara tentang masalah perang. Padahal Allah berfirman di dalam surat An-Nisa, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih. Kalau seandainya datang kepada mereka berita-berita besar berkaitan tentang perang dan selainnya, mereka langsung mengomentari, mereka langsung membagikannya, meng-share dan seterusnya. Kata Allah, ini cara yang salah. Perhatikan di dalam Al-Quran, di surat An-Nisa, kata Allah, ini cara yang salah. Seperti apa cara yang benar? Walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Kalau seandainya mereka kembalikan kepada Rasulullah di masa hidupnya dan kepada syariatnya setelah wafatnya dan kepada pemimpin-pemimpin mereka, pemerintah dan ulama. Kalau seandainya mereka kembalikan kepada para ulama dan pemerintah, niscaya pemerintah dengan perangkat yang lengkap ini akan mengetahui tindakan-tindakan yang akan mereka ambil sehingga bisa menghasilkan kebijakan yang terarah dan terukur. Bukan diserahkan kepada ormas, kepada individu yang mereka hanya memikirkan urusan diri mereka sendiri. Tapi pemerintah menghitung semua hal. Dari sisi keamanan, stabilitas negara kita, kemudian dari sisi ekonomi, dari sisi sosialnya dan seterusnya. Maka hendaknya seorang muslim dalam perkara-perkara fitnah tidak berbicara yang bukan pada kapasitasnya. Kembalikan kepada pemerintah. Walhamdulillah pemerintah negara kita dan juga negara-negara Arab yang lain, mereka bukan orang yang tidur kok. Pemerintah kita melalui Kementerian Luar Negeri kita sudah lihat sendiri perannya di depan PBB. Bahkan begitu antusiasnya pemerintah kita hingga sekarang menjadi ketua Dewan Hak Asasi Manusia di PBB. Karena begitu semangatnya. Kemudian negara-negara Arab, apa yang mereka lakukan? Dan juga negara-negara Islam, mereka langsung melakukan KTT darurat untuk membicarakan isu Palestina. Berarti mereka nggak tidur. Lah tadi orang tadi ngomong apa tuh? Emang dia provokator. Sejak belum ada perang saja mereka sudah benci Saudi. Ada apa dengan Saudi? Pembangunan di Palestina, dari mana dananya? Sebelum ada perang ini, gedung-gedung apartemen warga itu siapa yang bangun? Ini kok bisa-bisanya? Maka ini berhati-hati. Orang ini bergentayangan di sosial media dan dia sedang diberi panggung.
dengan inisial HH. Baik, cari sendiri. Rasulullah SAW ketika melihat Yasir kemudian istrinya Sumayyah dibunuh keduanya, hingga tersisa Ammar ibn Yasir. Ammar ketika itu masih muda. Lalu oleh Abu Jahal dibilang, wahai Ammar, mau menyusul bapak dan ibumu atau engkau mencela Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Akhirnya Ammar pun terpaksa mencela Rasulullah. Setelah selesai dilepas oleh Abu Jahal, beliau pun mendatangi Rasulullah dalam keadaan menangis. Lalu kata Rasulullah, ada apa wahai Ammar? Ya Rasulullah, engkau mengetahui tadi Abu Jahal, dan ia memaksaku untuk mencelamu, kalau tidak ia akan membunuhku. Dan aku pun menyebutkannya Rasulullah, dan aku sangat sedih. Ketika itu Rasulullah bertanya, "Madza wajadta qalbaka ya Ammar?" Ketika engkau menyebutkan celaan kepadaku, bagaimana engkau merasakan hatimu wahai Ammar? Artinya lisanmu mengucapkan celaan, bagaimana dengan hatimu? Kata Ammar bin Yasir, wajadtuhu mutmainnan bil iman. Aku tetap merasakan hatiku tenang dengan keimanan wahai Rasulullah. Akhirnya Allah turunkan firman-Nya di dalam surat An-Nahl, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali seorang yang dipaksa namun hatinya tetap tenang dengan keimanan, mereka ini tidaklah dihukumi kafir. Nah, inilah dalil yang menunjukkan ketika seorang dipaksa, kalau dia tidak melakukannya dia akan dibunuh, maka dia boleh melakukan bahkan ucapan kekufuran. Rasulullah SAW pun mendatangi kabilah-kabilah Arab karena sangat lemah. Sampai seperti itu beliau, sangat lemah. Iya. Nah, ini juga pentingnya kita belajar sejarah agar kita tidak dibodoh-bodohi oleh orang-orang pergerakan yang ingin memanfaatkan suasana, meraup simpati masyarakat dan menjelek-jelekan pemerintah. Karena masa-masa seperti ini, apalagi dengan mudahnya video-video tersebar dari apa yang terjadi di daerah saudara-saudara kita, ini akan membuat hati terbakar. Bahkan sampai saat ini saya bilang ke istri, kalau Pak Jokowi buka untuk pendaftaran jihad, saya akan langsung daftar. Karena video-video yang kita saksikan begitu membakar hati kita dan membuat sedih. Tapi itulah jihad di dalam agama kita, ini diserahkan kepada pemerintah, bukan urusan yang diambil keputusannya oleh ormas atau pribadi atau front tertentu, tapi ini adalah urusan kemaslahatan kaum muslimin, dan ini merupakan aqidah ahli sunnah wal jamaah, diserahkan kepada pemerintah. Disebutkan Imam Ahmad, wal hajju wal jihadu madiyani ma'a umara'il muslimin. Jihad dan haji ini selalu dipimpin oleh pemerintah kaum muslimin, tidak diserahkan komandonya kepada individu apalagi ormas. Dan jihad ini memiliki syarat. Ini kita jelaskan supaya tidak digoreng oleh orang-orang yang tidak bertanggung. Jihad diantara syaratnya adalah, pertama, li'i'la'i kalimatillah. Tujuannya adalah untuk meninggikan kalimatullah, la ilaha illallah. Kalau ada seorang berperang walaupun melawan orang kafir, tapi tujuannya untuk kemaslahatan ormas dan kelompoknya, maka ketahuilah dia sedang berperang di atas jahiliyah. Yang benar-benar berperang fi sabilillah adalah orang-orang yang berperang melawan orang-orang kafir, tujuannya untuk meninggikan kalimat la ilaha illallah. Kemudian yang kedua, perang ini atau jihad ini tidak dikatakan syar'i kecuali di bawah komando pemerintah sah kaum muslimin, bukan diserahkan kepada ormas atau individu. Kemudian yang ketiga, an yakuna lil muslimina quwwah. Harus ada kekuatan. Ini untuk jihad ofensif. Kita melakukan penyerangan ke negeri kafir. Adapun jihad defensif
maka tidak ada syarat. Artinya musuh sudah datang ke negeri kaum muslimin, maka tidak ada pilihan kecuali membela diri. Kaum muslimin harus memiliki kekuatan. Haram hukumnya ketika kaum muslimin menyadari kelemahan mereka, dan kalau mereka menyerang, maka mereka akan dihabisi. Maka hukumnya pada saat itu haram mereka untuk melakukan jihad ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah, wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Infakkanlah harta kalian di jalan Allah dan jangan kalian menjerumuskan diri kalian kepada kebinasaan. Maka ketika kita menyadari kaum muslimin sangat lemah, dan kalau kita menyerang justru mudaratnya akan membahayakan kaum muslimin, maka pada saat itu tidak boleh dilakukan jihad. Nah, jadi pemimpin-pemimpin kaum muslimin yang Arab maupun non-Arab ini, mereka bukan tidak memiliki jiwa care, peduli kepada saudara-saudara kita di Palestina, tapi mereka juga sedang menjalankan syariat Allah dengan melihat strategi kaum muslimin yang memang lemah. Tadi kalau ingin melihat kelemahannya, pertama, negara yang paling kita harapkan, yang paling kaya dari negeri-negeri kaum muslimin, yang care-nya sangat luar biasa, tapi justru melawan pemberontak saja kalah. Ini pemberontak loh. Apalagi melawan sebuah negeri yang resmi, yang dukungan sekutunya luar biasa dan memiliki Iron Dome lagi. Ini kekuatan kan sangat luar biasa. Bahkan anggaran belanja negara untuk negara yang paling besar yang dianggap sebagai polisi dunia saat ini dibagikan untuk membantu negara tersebut. Subhanallahil azim. Padahal negara juga hampir bangkrut. Wal'iyadzubillah. Seperti itu. Ketika jalur diplomasi, kelemahan kita juga masih ada. Kalau dari jalur alutsista dan semisalnya tadi udah kalah. Orang mereka yang bikin, kita belinya dari mereka. Kemudian yang kedua, dari sisi diplomasi, ratusan, 150 negara sekian atau dari negara yang ada di dunia ini membuat proposal perdamaian, diveto beberapa negara, kan kurang ajar. Subhanallahil azim. Kira-kira seperti ini, mana yang lebih bijak? Apakah kita langsung memaksakan diri dan pasti kita akan hancur, atau kita bersabar sejenak sebagaimana Rasulullah bersabar sejenak? Bersabar sejenak dan lihat apa yang akan terjadi. Kita akan lihat ketika Rasulullah sudah memasuki periode Madinah, mengumpulkan kekuatan, dan puncaknya pada bulan Ramadan tahun kedua Hijriah, disitulah beliau memerangi orang-orang kafir Quraisy. Nah, inilah pentingnya kita belajar sejarah. Pertama, agar kita semakin mengetahui peran Rasulullah SAW di dalam agama ini dan betapa beliau adalah manusia yang sangat memiliki jasa kepada kita semua. Kemudian yang berikutnya, agar kita mengetahui strategi dakwah dalam Islam dan tidak dimainkan perasaan kita ini oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Setiap kali Rasulullah mendatangi kabilah-kabilah Arab ini, ternyata pamannya Abu Lahab di belakangnya ngikutin. Setiap kali Rasulullah datang di satu kabilah, Abu Lahab mengatakan, la tusaddiquh, jangan kalian percaya orang ini, dia itu keponakan saya, dia itu gila. Subhanallahilazim. Pindah lagi, Abu Lahab ngikutin. Begitu seterusnya hingga akhirnya Rasulullah menemui 7 orang dari penduduk Yathrib. 7 orang dari penduduk Yathrib inilah yang akan menjadi cikal bakal mereka pulang ke Yathrib. Yathrib adalah nama kota Madinah sebelum datangnya Rasulullah SAW pada saat berhijrah. 7 orang ini akhirnya mereka siap untuk memberikan dukungan kepada Rasulullah. Tapi karena mereka masih lemah, cuma 7 orang,
Pembicaraan ini dilakukan secara tersembunyi dan rahasia. Mereka pun pulang ke Madinah, menunggu ke Yathrib, menunggu tahun berikutnya, musim haji berikutnya. Ini luar biasa. Ini kesabaran yang sangat luar biasa. Tadi tahun ke-11. Tahun berikutnya, tahun ke-12, datanglah 12 orang. 12 orang dari penduduk Yathrib. 6 dari yang 7 tadi, namun 1 tidak ikut. Kemudian ditambah 6 yang sebelumnya belum bergabung bersama Rasulullah. Datanglah tahun berikutnya, pada tahun ke-12 ini terjadilah yang namanya Bai'atul Aqabah Al-Ula. Di Aqabah ini tempat di Mina yang para jamaah haji di situ melakukan lempar jumrah. Disitulah terjadi perjanjian antara Rasulullah dengan orang-orang Ansar ini. Lalu hadisnya di dalam Sahih Bukhari dalam Kitabul Iman dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu an. Beliau salah seorang yang hadir pada bai'at pertama ini. Beliau pun menceritakan pada tahun ke-12 Hijriah, 12 kenabian ini, Rasulullah meminta kami untuk membaiat beliau. Dan baiat adalah perjanjian kesetiaan yang dilakukan antara dua pihak. Maka pada saat itu kata Ubadah bin Samit, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bai'uni ala alla tusyriku billahi syai'an wa la tasriqu wa la taznu wa la taqtulu auladakum min imlaqin wa la ta'tu bi buhtanin taftarunahu baina aydikum wa arjulikum wa la ta'su fi ma'rufin fabay'nahu ala dhalik. Kata Ubadah bin Samit, Rasulullah mengambil perjanjian dari kami untuk membaiatnya. Pertama, tidak boleh melakukan kesyirikan. Yang kedua, tidak boleh membunuh orang yang tidak berhak untuk dibunuh. Yang ketiga, tidak boleh berzina. Yang keempat, tidak boleh membunuh anak hanya karena khawatir rezekinya dari mana. Yang kelima, tidak boleh membuat kedustaan. Ini bagus semua enggak? Bagus semua, itulah syariat Islam. Enggak ada keuntungan untuk Rasulullah. Ini baiat yang pertama. Rasulullah menanamkan nilai-nilai tauhid dan nilai-nilai ketaatan kepada sahabat-sahabatnya ini. Ketika mereka hendak pulang, Rasulullah pun mengutus bersama mereka duta Islam pertama yang bernama Mus'ab ibni Umair al-Abdari. Diutuslah ke Madinah. Ini tahun keberapa? 12. Pulang ketika Mus'ab ibni Umair sampai ke Madinah, beliau tinggal di rumah As'ad ibni Zurarah radhiyallahu anhu. Berdua Mus'ab dan As'ad ini, mereka pun berdakwah mendatangi satu-satu rumah-rumah orang-orang Ansar. Hingga terjadi peristiwa, kayaknya kita pernah ceritakan pertemuan sebelumnya. Iya. Peristiwa antara Mus'ab dengan Usaid ibn Hudhair dan juga Sa'ad ibn Mu'adh yang membuat keduanya masuk Islam. Terus pada tahun ke-13 mereka datang kembali dengan jumlah 70 dari penduduk Yathrib. Ketika datang di tahun ke-13 kenabian, juga di tempat yang sama, yaitu Aqabah, ketika selesai dari melakukan ritual haji, mereka pun, Rasulullah dan orang-orang penduduk Yathrib ini melakukan kesepakatan untuk membuat perjanjian di malam hari, menunggu jamaah-jamaah haji dari bangsa Arab yang lain sudah tertidur. Di malam hari Rasulullah pun bangun, atau beliau terjaga untuk bertemu dengan orang-orang Ansar. Namun pada saat itu ternyata paman beliau Al-Abbas ibn Abdul Muttalib juga terjaga, hingga akhirnya terjadilah pertemuan di Mina
di Aqabah yang sangat rahasia yang tidak diketahui oleh orang-orang Quraisy. Terjadilah pembicaraan hingga akhirnya terjadi Bai'at Aqabah yang kedua. Isi dari Bai'at Aqabah yang kedua ini lebih memfokuskan persiapan kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, ke Yathrib. Di antara klausul kita ringkas atau kita sudah bahas sebelum. Yang kedua ini udah. Baik. Inti dari bai'at yang kedua ini adalah persiapan kedatangan Rasulullah ke Madinah atau ke Yathrib. Di antara klausulnya yang ini kita sengaja sebutkan karena nanti akan berpengaruh dengan perang Badar. Salah satu klausul perjanjian dari bai'at ini adalah orang-orang Ansar siap untuk memberikan pertolongan dan perlindungan kepada Rasulullah kalau beliau sudah sampai di Yathrib. Berarti kan mereka siap akan memberikan perlindungan dan pertolongan, membela Rasulullah sebagaimana mereka melindungi anak-anak dan istri mereka, dengan catatan kalau Rasulullah sudah berada di kota Yathrib. Berarti kalau belum sampai ke Yathrib, belum ada kewajiban bagi mereka untuk melindungi dan menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya akhirnya terjadilah kesepakatan bai'at itu dan masing-masing kembali ke tendanya dan mereka pun pulang ke Yathrib. Yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersiap-siap untuk melakukan hijrah. Yang inilah, peristiwa inilah yang mengubah sejarah perjalanan manusia secara umum dan mengubah sejarah perjalanan Islam secara khusus. Apa yang terjadi dengan hijrah ini? Jam berapa nih? Udah syuruk? Belum? Masih lama ya? Di jam saya udah syuruk. Bunyi ya kalau syuruk, Pak? Ya, saya sih nggak masalah, Pak. Mau sampai zuhur juga aman insyaallah. Taib. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersiap-siap untuk hijrah. Sebelumnya beberapa sahabat sudah berhijrah. Seperti misalnya manusia yang pertama hijrah dari kaum muslimin adalah Abu Salamah radhiyallahu anhu. Yang mana beliau ingin hijrah bersama istrinya Ummu Salamah, Hindun bintu Abi Umayyah. Namun Hindun ini beliau satu kabilah dengan Abu Jahal dari Bani Makhzum. Hindu bintu Utbah ibni Abi Umayyah Al-Makhzumi. Abu Jahal ibni Hisham ibni Abi Umayyah Al-Makhzumi. Satu kabilah dengan Abu Jahal. Iblisnya umat ini. Allah Ustaz. Ketika ingin hijrah bersama suaminya Abu Salamah, keluarganya menahan. Enak aja bawa anak-anak kami. Padahal sebelum mau hijrah ke Yathrib, keduanya ini Abu Salamah dan Ummu Salamah sudah berhijrah ke Habasyah. Sudah berhijrah ke Ethiopia. Akhirnya keluarganya mencegat dan menahan mengambil anak mereka yaitu Ummu Salamah. Akhirnya Abu Salamah pun pergi. Ketika kabilahnya Abu Salamah mendengarkan bahwasanya keluarga Ummu Salamah ini menahan istri mereka, menahan istri Abu Salamah, akhirnya keluarga Abu Salamah pun marah. Mereka pun mengatakan kalau mereka mengambil istri Abu Salamah, maka kami tidak akan biarkan anak Abu Salamah berada di tangan mereka, karena anak hak bagi ayah.
Akhirnya diambil anak ini. Ini penderitaan yang sangat luar biasa bagi Ummu Salamah. Sudahlah suaminya pergi berhijrah, dianya dipenjara oleh keluarganya, dan anaknya dipisahkan dari ibunya. Akhirnya Ummu Salamah ini setiap hari ia mendatangi sebuah tempat terbuka yang sangat sepi, dan dia menangis di situ dari pagi sampai sore. Begitu seterusnya berbulan-bulan, sampai ada salah satu dari petinggi Bani Makhzum yang masih waras cara berpikirnya. Ia pun mengatakan, mustahil wanita seperti ini dibiarkan terus-menerus. Dan Ummu Salamah ini wanita yang sangat cantik. Nanti akan ada kisah tersendiri tentang kecantikannya ini. Nantikan pada saat. Intinya, seorang dari petinggi Bani Makhzum ini pun mengatakan, ini tidak pantas wanita ini dibiarkan terus seperti ini. Udahlah, biarkan. Dia pun mengajak berbicara yang lain dari Bani Makhzum. Biarkanlah ia kembali kepada suami dan anaknya. Akhirnya keluarga dari Ummu Salamah pun mengizinkan Ummu Salamah untuk pergi. Ia pun dan keluarga dari Abu Salamah mengizinkan anak dari Abu Salamah ini untuk bersama istri dari Abu Salamah, yaitu Ummu Salamah. Mereka berdua pergi menuju Madinah, Yathrib, hanya berdua. Hingga akhirnya mereka baru saja mau keluar Mekah, ada seorang laki-laki Arab yang masih normal. Dan jadi Arab itu, Arab jahiliyah, mereka memiliki banyak versi. Artinya tidak hanya satu jenis. Ada di antara mereka yang beribadah kepada malaikat, tapi tidak semua. Ada yang beribadah kepada penduduk atau penghuni kubur. Ada yang beribadah kepada Yesus. Ada Nasara dari kalangan orang Arab. Ada Arab yang masuk ke agama Yahud. Ini diantaranya dari Najran, ada juga dari Nasara. Ini banyak. Jadi ada Arab yang mengubur hidup-hidup anak perempuannya. Tapi ada juga Arab yang lain. Artinya tidak satu warna. Nah, ada Arab yang mereka ini azizun nafs, yang mereka sangat mulia hatinya, baik itu ketika ada tamu dimuliakan, yang suka memberi makan orang miskin, yang mengasuh anak yatim, ini ada. Nah, di antaranya orang ini, ada seorang ketika melihat Ummu Salamah dan anaknya cuma berdua ingin menuju kota Yathrib, ia pun melihat lalu bertanya, siapa yang mengantar kalian? Ummu Salamah mengatakan, enggak ada. Kata orang ini, enggak mungkin orang seperti engkau ini dibiarkan pergi begitu saja tanpa ada yang menemani. Perhatikan, orang ini pun meninggalkan hajatnya dan mengantar Ummu Salamah bersama anaknya menuju Madinah. Ummu Salamah dan anaknya naik onta dan dia jalan kaki. Berapa jarak dari Mekah ke Madinah? 500 kilo. Dari Jakarta ke Surabaya, Boyolali. 500 kilo ke Boyolali. Coba kita jalan kaki. Kata Ummu Salamah, orang ini pun sangat luar biasa. Setiap kali hampir menjelang malam, orang ini akan menurunkan onta kami, mengizinkan aku turun, mempersiapkan tempat untuk kami. Setelah kami istirahat, ia pun pergi berjaga-jaga. Laki-laki yang luar biasa. Hingga akhirnya sampai ke Madinah. Lalu kata orang ini, wahai Ummu Salamah, suamimu ada di daerah itu, pergilah. Dia pulang, tidak meminta upah sedikit pun. Luar biasa. Ada yang seperti itu. Kalau kita kan ada yang mau numpang sesuai aplikasi, Pak. Semuanya harus bayar. Tapi nggak apa-apa, itu semua sah ya, sah-sah saja. Bukan berarti kita tidak membolehkan hal-hal itu. Hanya kita ingin mengenal bahwasanya bangsa Arab tuh ada loh yang warnanya seperti itu. Baik. Rasulullah pun mulai mempersiapkan hijrah. Yang pertama kali beliau siapkan, setelah mengetahui beberapa sahabatnya sudah berhijrah, di antaranya Umar bersama keluarganya udah hijrah.
Abu Bakar juga ingin hijrah. Abu Bakar juga ingin hijrah. Tapi ternyata Rasulullah mengatakan, jangan dulu wahai Abu Bakar. Aku berharap Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan aku juga. Akhirnya Abu Bakar pun menunda untuk berhijrah, hingga akhirnya ketika Rasulullah sudah diizinkan untuk hijrah setelah peristiwa baiat yang kedua tadi, yang ini Abu Bakar juga nggak tahu. Ini sangat rahasia, hanya Rasulullah dan orang-orang Ansar. Akhirnya Rasulullah pun mengabarkan Abu Bakar, wahai Abu Bakar, aku sudah diizinkan untuk berhijrah, maka bersiap-siaplah. Pada saat itu pun Abu Bakar radhiyallahu an sudah mempersiapkan 2 ekor onta yang terbaik, dan ia mengumpulkan semua hartanya yang ia miliki yang bisa dibawa, dan tidak meninggalkan sedikit pun untuk keluarganya. Diceritakan oleh Asma bintu Abi Bakar, anak dari Abu Bakar, kakak dari Aisyah, beda ibu antara Asma dengan Aisyah. Dan ini biasa dulu orang-orang Arab beda ibu, kita aja yang anggap asing. Intinya Asma bintu Abi Bakar radhiyallahu anha menceritakan, ketika Rasulullah dan Abu Bakar pergi, Abu Quhafa ini ayah dari Abu Bakar. Ia pun bertanya kepadaku, "Mada taraka lakum?" Ini Abu Bakar main pergi-pergi aja. Apa yang ia tinggalkan untuk kalian? Nah, Abu Quhafa ini ayah dari Abu Bakar waktu itu buta. Asma tahu bahwasanya Abu Bakar nggak ninggalin apa-apa nih. Akhirnya dia ngambil kain, terus diisi batu-batu kerikil, ditutupin di kain. Dulu dinar dan dirham seperti itu bentuknya, kayak batu kerikil. Lalu kata Asma, wahai kakekku, ini pegang nih. Inilah yang ditinggalkan ayah kami untuk kami. Apa kata Abu Quhafa? Kalau memang dia tinggalkan sebanyak itu, ya sudah, biarkan dia pergi. Padahal itu adalah batu. Ini jadi jangan heran nanti kalau kita akan ceritakan ketika beberapa peperangan Rasulullah menganjurkan sahabat untuk bersedekah. Umar bin Khattab pernah membawa setengah hartanya. Ia pun datang dengan karung hartanya yang sangat banyak, lalu mengatakan, meletakkannya depan Rasulullah, ya Rasulullah, inilah hartaku. Kata Rasulullah, "Mada tarakta li ahlik?" Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu wahai Umar? Kata Umar, "Taraktuhum mitlah." Aku sisakan mereka seperti yang aku bawakan kepadamu. Artinya setengah. Lalu kata Umar, ini saatnya aku menang dan Abu Bakar tidak akan mengalahkan aku. Ia pun sedikit mundur bersembunyi menunggu Abu Bakar datang. Ternyata Abu Bakar datang dengan jumlah harta yang berkali-kali lipat dari Umar, meletakkannya di depan Rasulullah lalu mengatakan, inilah hartaku wahai Rasulullah. Rasulullah bertanya, "Madza tarakta li ahlik?" Apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu wahai Abu Bakar? Apa jawaban Abu Bakar? "Taraktuhumullah wa rasulah." Yang aku tinggalkan untuk mereka adalah Allah dan Rasulnya, yang tidak akan menyia-nyiakan seorang yang beriman. Kata Umar bin Khattab, "Khalas, kalau begitu aku tidak akan pernah lagi bisa mengalahkan Abu Bakar." Ternyata itu bukanlah peristiwa pertama. Peristiwa pertama ini ketika mau hijrah, Abu Bakar pernah membawa semua harta yang bisa ia bawa dan tidak meninggalkan sesuatu apapun untuk anak dan istri mereka. Apakah Abu Bakar pernah kelaparan? Sampai mati kelaparan? Ternyata enggak. Begitulah konsep rezeki. Iya. Segala sesuatu yang sudah Allah tetapkan menjadi rezeki kita, kita tidak akan meninggal sampai itu habis. Mau seperti apa kita keluarkan harta kita, kita akan diilhamkan oleh Allah untuk mencari dan menjalani, menjemput rezeki yang sudah ditetapkan. Ini luar biasa. Akhirnya Abu Salamah sudah berhijrah, Ummu Salamah, kemudian Umar dan juga sahabat-sahabat yang lain, tersisa beberapa saja, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersiap-siap untuk berhijrah bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu. Berita ini atau peristiwa ini semuanya terjadi dengan rahasia. Ternyata iblis nguping
dan dibocorkan berita ini kepada orang-orang, berita tentang Bai'at Aqabah, bahwasanya Rasulullah akan meninggalkan Mekah, dibocorkan oleh iblis kepada petinggi-petinggi Quraisy. Hanya saja iblis ini belum tahu secara detail. Ia pun memprovokasi orang-orang Quraisy untuk menghabisi Rasulullah. Akhirnya mereka pun berkumpul di suatu tempat yang bernama Darun Nadwa. Ini kita ringkas sedikit lagi insyaallah. Di Darun Nadwa inilah bertemu petinggi-petinggi Quraisy. Ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ada Utbah bin Syaibah, ada Umayyah bin Khalaf, Ubay bin Khalaf, dan petinggi-petinggi yang lain. Nanti kita akan sebutkan insyaallah. Ketika itu pun mereka saling berdiskusi, yang mana hasil dari diskusi ini akan menjadi rapat terakhir dari orang-orang Quraisy berkaitan dengan Rasulullah SAW. Artinya apa? Mereka akan menghabisi Rasulullah dengan rapat terakhir ini. Akhirnya dibuatlah, dicari masukan-masukan, hingga akhirnya datang iblis dalam wujud seorang kakek yang sudah sangat senior. Ia pun memberikan masukan secara ringkas. Iblis mengatakan, kalau kalian ada di antara kalian, ini sebagian sumber referensi sejarah menyebutkan ini adalah masukan dari Abu Jahal bin Hisham yang disetujui oleh iblis. Inti dari rapat mereka ini di Darun Nadwa, mereka membuat kesepakatan bahwasannya setiap kabilah mempersiapkan yang terbaik di antara mereka. Kemudian ketika semua kabilah ini dengan diwakili yang terbaik di antara mereka sudah berkumpul, mereka datang untuk membunuh Muhammad dengan satu pukulan. Karena kalau seandainya hanya satu kabilah saja yang membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Bani Hashim akan menyerang balik kabilah tersebut. Kalau seandainya hanya satu atau dua, ini Bani Hashim, Quraisy masih bisa membalas, walaupun mereka tidak beriman kepada Rasulullah. Ini kita sudah sebutkan ya, fanatisme Arab. Tapi caranya adalah setiap kabilah mengutus utusannya mendatangi rumah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka langsung membunuhnya secara bersama-sama. Ketika seperti itu, maka Quraisy akan pikir-pikir lagi kalau mereka ingin membalas. Akhirnya terjadilah kesepakatan, dan datanglah malam hari. Di saat itulah Rasulullah akan bersiap-siap untuk berhijrah, dan Abu Bakar sudah mempersiapkan diri dan apa yang dibutuhkan ketika hijrah. Rasulullah pun memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk tidur di atas ranjang beliau dan memakai selimut beliau yang berwarna hijau. Akhirnya datanglah orang-orang Quraisy mengepung rumah Rasulullah di malam hari. Yang pada saat itu mereka melihat sedikit di kamar Rasulullah, ternyata masih ada orang tidur di atas ranjang memakai selimut warna hijau. Terus dinantikan hingga akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencoba keluar dari rumahnya, yang kisahnya secara lengkap kita akan sebutkan pada pertemuan berikutnya insyaallah. Baik. Demikian wallahu alam. Ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tahun ke-13 sebelum Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, juga terjadi bai'at kedua. Itu melindungi Rasulullah. Mohon penjelasan melindungi Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Melindungi Rasulullah, yahmuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama yahmuna auladahum wa nisa'ahum. Mereka sudah siap untuk melindungi Rasulullah sebagaimana melindungi istri dan anak mereka. Artinya mereka akan siap membantu Rasulullah dari sisi harta mereka dan darah mereka. Siapapun yang berani untuk mengganggu Rasulullah, memerangi Rasulullah, maka mereka siap akan
berkorban untuk Rasulullah SAW, sebagaimana mereka siap berkorban untuk membela dan melindungi istri dan anak-anak mereka. Nah, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini yang pertama tentang Palestina. Bud. Dalam rangka memberi support, dukungan moral kepada saudara-saudara kita di Palestina, diantaranya adalah berkumpulnya banyak orang, dan katanya itu bisa memberi spirit untuk saudara-saudara kita di Palestina, bahwa negeri yang jauh ini ternyata ikut mendukung Palestina. Yang kedua, 5 item baiat yang tadi itu semuanya inisiatif Rasulullah atau wahyu dari Allah? Terima kasih. Nah, 5 poin yang disebutkan dalam baiat yang pertama tadi adalah firman Allah di dalam surat Al-Mumtahanah pada 2 ayat terakhir paling kanan sebelah atas. Bagian atas sebelah gaya, Pak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minatu yubayyi'naka 'ala an la yushrikna billahi syai'an wa la yasriqna wa la yaznina wa la yaqtulna awladahunna wa la ya'tina bi buhtanin yaftarinahu baina aydihinna wa arjulihinna wa la ya'sinaka fi ma'rufin fabayyi'hunna wastaghfir lahunna Allah innallaha ghafurur rahim." Ayat Al-Qur'an. Baik, jadi semuanya wahyu, dan tidaklah Rasulullah SAW mengucapkan sesuatu yang berkaitan tentang agama ini melainkan itu adalah wahyu, sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Najm ayat 3 bagian atas sebelah kiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Muhammad SAW tidaklah berbicara dari hawa nafsunya, apa yang ia ucapkan adalah semata-mata wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Udah, Pak? Maksud pertanyaan yang pertama tentang Palestina itu, berunjuk rasa itu diperkenankan, dibenarkan atau tidak? Unjuk rasa bukan bagian dari syariat Islam, Pak. Itu bagian dari produk demokrasi. Jadi tidak dibenarkan. Wallahu a'lam. Unjuk rasa bukan cara Islam. Assalamualaikum. Berarti justru di mana memang harus ditata. Oleh ditata itu orang Jawa bilang, oh direncanakan dengan baik. Baik, punya harta dan jiwa terus. Kaitannya dengan kita setiap saat pasti kita harus berhijrah. Setelah berhijrah, kita dalam kehidupan sehari-hari begitu banyak yang memaksanakan, kita harus diri dan harta. Kok diri dan harta itu prakteknya seperti tadi. Abu Bakar As-Siddiq itu membawa hartanya semuanya. Maksud saya dalam menamakan infaknya itu yang di tangan. Kalau yang juga kendali kita, karena itu setiap saat. Jadi mengambil harta itu kita yang di tangan itu sehabis mungkin, begitu yang saya maksudkan. Jadi hijrah itu harus dari bidang harta. Karena kan yang di luar kendali kita, ya udah biarin, karena itu di luar kendali kita. Bagaimana itu harus dijelaskan? Katanya dari hijrah niat setiap saat nikmat dari ampunan di Arafah dan setelah hijrah itu perasaan. Terima kasih. Masya Allah. Iya. Jadi dalam kehidupan sehari kita selalu berjuang hijrah terus. Nah. Tapi perasaan spontanitasnya itu kan yang di tangan. Nah, di dalam Sahih Bukhari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an di dalam Kitabul Iman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal muhajiru
man hajara ma nahallahu an. Hakikat seorang yang berhijrah adalah dia yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus pahami bahwasanya di dalam aqidah ahli sunnah wal jamaah, kaum mukminin itu bertingkat-tingkat keimanannya, tidak pada satu tingkatan. Berkata Syekh Hafiz bin Ahmad Al-Hakami rahimahullah di dalam manzuma Al-Qawaid As-Sulam Al-Usul Ilmi Al-Usul, imanuna yazidu bit-ta'ati wa naqsuhu yakunu biz-zallati wa ahluhu fihi ala tafaduli hal anta kal amlaki aw kar rusuli. Intinya kaum mukminin itu memiliki derajat keimanan yang bertingkat-tingkat. Ada yang derajat keimanannya mendekati keimanan para nabi dan rasul, sehingga mereka ini benar-benar tidak memiliki kekhawatiran sedikit pun terhadap rezeki mereka. Tapi ada yang mereka memang keimanannya mungkin pertengahan atau mungkin lemah, sehingga mereka hanya bisa mengeluarkan hal-hal yang secukupnya, dan ini tidak tercela selama dia tidak meninggalkan yang wajib. Seorang muslim, dia memiliki harta dan dia sudah mengeluarkan yang wajib, walaupun hartanya masih triliunan, ini nggak masalah. Karena yang dia dicela kalau dia meninggalkan yang wajib, zakatnya misalnya, nafkah. Nah, kalau dia meninggalkan yang wajib, walaupun hartanya cuma sedikit, maka tetap dia tercela. Tapi kalau memang dia tidak melakukan yang haram dan hartanya banyak, ini nggak apa-apa. Jadi kita harus pahami bahwasanya kaum muslimin itu memiliki keimanan yang bertingkat-tingkat. Tidak semua bisa dipukul rata, disamakan, dan seorang dia tidak menjadikan standar pada dirinya untuk orang lain. Akan tetapi dia jadikan standar dirinya dilihat pada Al-Quran dan Sunnah, apakah dia meninggalkan yang wajib ataukah tidak. Kalau memang tidak, nggak masalah. Apakah dia melakukan yang haram atau tidak. Kalau memang tidak, nggak masalah. Jadi demikian, wallahu a'lam. Cukup ya? Kita tutup insyaallah. La ilaha illallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua, memudahkan urusan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dan merahmati yang wafat di antara mereka, menyembuhkan yang sakit, dan juga Allah Subhanahu wa taala segera menghentikan penindasan yang dilakukan oleh orang-orang Yahud yang dahulu telah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.